Ya jangan kintik aneh-aneh ya. Enggak. Saya main bola. Bilar. Kentut salah saya. Kentut salah saya. Kentut salah saya. Kentut salah saya. Oke, sebelum tonton video ini, jangan lupa untuk like, share videonya, serta subscribe channel Adam History, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang beriman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History di MHDB, mencari hikmah dalam berita. Pada kesempatan MHDB kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai tajasus. Baru-baru ini Rizky Bilar mendapatkan perilaku yang tidak enak dari wartawan yang selalu saja menguntit Rizky Bilar kemana jua ia pergi dan berada. Tajasus yang dilakukan oleh wartawan ini sempat mendapatkan komentar dari Rizky Bilar yang merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh para wartawan ini, mencari celah, mencari berita atas Rizky Bilar yang terkadang judul ataupun berita yang disebarkan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di fakta lapangannya. Maka Rizky Bilar ini sempat ketika ada wartawan, pada saat itu Rizky Bilar sedang menonton bola bersama dengan Lesti. Rizky Bilar ini meminta kepada wartawan yang selalu menguntit, lalu selalu mengamera, untuk jangan sampai dijadikan berita-berita yang aneh. Karena untuk sekarang segala sesuatu yang dilakukan oleh Rizky Bilar itu dianggap salah, menjadi salah untuk media, untuk netizen. Nah, apa yang dilakukan oleh wartawan ini ketika menguntit seseorang, lalu melihat, menerka, dan mencari celah, kalau ada kekurangan, ada kesalahan, itulah yang dinamakan dengan tajasus. Dan tajasus ini adalah suatu hal yang dilarang dalam Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah jelas dalam Al-Qur'an, wala tajassasu, dan janganlah kalian sekalian melakukan tajasus, menguntit orang, mencoba untuk melihat terus, mengontrol seseorang untuk melihat adanya celah ataupun kekurangan. Ini adalah tajasus, dosa yang sangat tidak diperkenankan. Nah, dosa tajasus ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an karena memang tajasus ini adalah suatu hal yang berbahaya. Selain dilarang, karena tajasus ini akan mendatangkan dosa yang lainnya. Dosa apa yang akan datang dari tajasus? Yang pertama adalah suudzon. Kalau kita itu selalu menguntit seseorang dan mencari celah kesalahan seseorang, maka setiap gerak-gerik orang yang ditajasus itu pasti akan menjadi buah kecurigaan. Lalu selanjutnya menjadi suudzon, prasangka yang buruk. Kita sudah mengetahui bersama-sama bahwa dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan inna ba'dadh-dhanni ismun, bahwa sebagian dari prasangka itu ada prasangka yang mengandung dosa. Apa prasangka yang mengandung dosa? Prasangka yang mengandung dosa adalah prasangka buruk. Kalau misalkan prasangka baik, itu tidak masalah. Nah, ketika prasangka itu adalah prasangka buruk, itulah yang akan menimbulkan dosa. Lalu, dosa apa lagi yang timbul dari tajasus ini? Dosa tajasus dari tajasus yang kedua adalah adanya ghibah. Biasanya orang kalau sudah menguntit, lalu menemukan kejanggalan, lalu timbul suudzon, di sana lalu datanglah ghibah, menceritakan ke sana, diberitakan ke sini, yang apa yang ia lihat, ia ceritakan, asumsi yang belum tentu merupakan sebuah fakta disebarkan. Ini adalah bentuk ghibah yang dilarang dalam Al-Quran. Wala yaktab ba'dukum ba'du, janganlah sebagian dari kalian menggibahi sebagian lagi. Jadi dosa tajasus ini merupakan dosa yang merangkai dengan dosa yang lainnya. Tajasus, menguntit orang lain, lalu timbul suudzon, sudah suudzon lalu ghibah.
Ini merupakan suatu hal yang harus kita jauhi. Jangan sekali-kali kita melakukan tajasus, menguntit orang lain. Jangan. Biarkan, setiap orang itu pasti punya kesalahan. Kita tidak perlu untuk mencari kesalahan orang lain. Lebih baik kita itu mencari kesalahan dalam diri kita. Toh dalam diri kita saja masih banyak kesalahan. Banyak yang harus kita introspeksi dalam diri kita. Bukan malah terlalu sibuk mencari celah, mencari kekurangan orang lain. Ingat, salah satu yang akan merenggut kebahagiaan kita adalah ketika kita terlalu fokus untuk kehidupan orang lain, mencoba untuk stalking orang lain, sehingga kita lupa akan bagian diri kita. Itu adalah salah satu yang akan merenggut kebahagiaan kita. Oleh karena itu, sudahlah ya, untuk awak media juga yang selalu mencari informasi tentang Rizky Bilar ataupun orang lainnya yang senantiasa mencari celah, kelemahan, dan kesalahan. Ingat, itu merupakan salah satu perbuatan dosa, tajasus. Ya, tidak perlu ditanyakan lagi kalau masalah suuzon, berita prasangka yang jelek itu ya. Itu sudah banyak sekali berita-berita hoax yang disebarkan di media sosial, yang disebar di internet dengan judul-judul yang tidak relevan, seakan-akan menggiring opini dan akhirnya merugikan orang yang diberitakan. Banyak sekali. Jadi ini juga untuk berita-berita, kalau misalkan menceritakannya itu merupakan suatu hal yang tidak sesuai dengan fakta, ya timbul juga dosa fitnah. Memberitakan sesuatu tidak sesuai dengan faktanya, kalau misalkan ini dapat merugikan orang yang diberitakan, ya nantinya jadi fitnah. Dan ini juga jadi dosa lagi. Ada berapa dosa? Tajasus, suuzon, gibah, fitnah. Ini udah paket komplit. Nah, untuk kita sebagai istilahnya itu penikmat sosial media, udahlah ya, kita cukup hari ini untuk senantiasa berpikir positif. Berpikir positif. Kalau ada sebuah berita, jangan dulu disebar. Kalau ada sebuah informasi, jangan dulu kita share seenaknya. Klarifikasi terlebih dahulu. Dalam Al-Quran sudah jelas, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ketika datang kepada kalian orang fasik membawa sebuah berita, jangan ditelan bulat-bulat, jangan langsung diterima. Belum tentu sesuai dengan fakta. Lalu apa yang harus dilakukan? Fatabayyanu, klarifikasi. Klarifikasi terlebih dahulu. Jangan sampai kita asal-asal menerima berita tanpa kita mengklarifikasi, bahkan kita langsung menyebarkan sana, menyebarkan sini, akhirnya hoax di mana-mana. Nah, orang Indonesia itu harus pintar. Jangan sampai kita terbawa juga oleh media. Ya, pesan untuk media, para wartawan yang selalu mencari informasi, janganlah kita suuzon terlebih dahulu. Ada baiknya kita itu klarifikasi juga kepada orang yang bersangkutan. Bahkan kalau ingin memberitakan sesuatu harus minta izin dulu. Jangan seenaknya membuat informasi, mengasumsikan ini, mengasumsikan itu, yang akhirnya merugikan untuk orang yang diberitakan. Nah, inilah mungkin yang harus kita perbaiki ya dalam diri kita, terutama orang-orang yang mungkin senantiasa melihat kehidupan para artis ya, yang selalu saja merasa ingin tahu tentang kehidupan orang lain. Yuk, pada saat ini jangan sampai kita untuk melakukan tajasus, jangan sampai kita suuzon, jangan sampai kita menggibah dan fitnah. Ya, kalau kita sudah tahu udah aja. Sampai kita itu mengetahui hal tersebut, tidak perlu kita malah memberitakan hal-hal yang tidak benar adanya. Ingat, semua orang itu punya hati, artis juga manusia, punya perasaan,
punya hati, yang pasti pernah merasa sakit, yang pasti kecewa, yang pasti tidak enak ketika ada beberapa informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya, yang dapat mengganggu aktivitasnya, yang dapat merusak fisikisnya. Nah itu ya. Nah jadi silahkan untuk para netizen, bahwa ketika kita melihat sebuah informasi, jangan dulu telan bulat-bulat, kita klarifikasi dulu apa benar atau tidaknya. Mungkin sahabat netizen itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu channel ini dengan cara like, share videonya, serta subscribe channel Adam History. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.